Modal cuma sorban, kopiah. Di bawah sini Novanto, Surya Paloh, itu munafik-munafik rendah hati gila pantas kafir, nggak apa-apa. Halal bihalal, pembicaranya kafir Cina, Ahok. Saya tersinggung, saya paling marah sekali. Bapak-bapak tidak marah, ibu-ibu tidak marah, saya pribadi marah dan tersinggung. Kenapa? Mengucapkan salam itu dalam Rasul Al-Arab tidaklah mudah, bukan keluar dari mulut orang yang tidak suci, najis. الذي جعل أول الأشهر الحرم السابقة القاطع ولله شرع الحرم الذي فقط فيها أنه مبيتا للحج والصلاة وحده أشهد أن لا إله إلا الله الذي أقضى عهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي حقق له حمده الذي جهاد بالله حق جهاده وبذل جهده اللهم فصل وسلم على إمام الأبرار والمقرب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين وعلينا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في الكتاب العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي wa mamati lillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tamassaka bi sunnati inda fasyati ummati Allahu ajru bi'ati syahidi man salaka turikan ila ilmi sallallahu bihi turikan ila jannati idal ulama warasatul anbiya. Bapak, ibu, saudara-saudaraku rahimahumullah yang mulia Dewan Kemakmuran Masjid, para alim, para ulama, tokoh masyarakat dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan ridha dari Allah sehingga kita didapati sampai pada subuh ini, menjelang pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu tandanya masih ada peluang dan kesempatan bagi kita semua untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan jalan baginya menuju surga. Mudah-mudahan niat Bapak, Ibu dan saya tidak lain tidak bukan adalah untuk meraih ridha, mencari ilmu, karena dengan ilmu inilah manusia dimuliakan oleh sesamanya, manusia dimuliakan oleh alam semesta, dan manusia diangkat derajatnya oleh Allah dunia hatta akhirat. Amin. Allahumma salawat dan taslim. Hati-hatinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimahumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, berkumpulnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk
berbicara tentang kehidupan nanti. Al-Imam Al-Ghazali, atau yang kita kenal Abu Hamid, beliau pernah bertanya kepada murid-muridnya, kepada para santri-santrinya, wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dengan kita? Ada yang menjawab istri, suami, anak, tetangga, family, keluarga. Jawab beliau, betul, jawaban kalian tidak ada yang salah. Tapi yang aku maksudkan, yang paling dekat dengan kita adalah mati. Zikir yang paling baik justru itu adalah zikrul maut. Jarang orang mengingat mati. Yang ada di pikirannya adalah ingat hidup dan bagaimana besok kaya raya. Dunia telah membelenggu kulu amalin ibnu ada. Sudah mengikat, bahkan sudah menenggelamkan pikiran anak cucu Adam untuk selalu terfokus kepada dunia. Maka jangan heran kalau Islam semakin ke bawah, derajat dan kesombongan manusia semakin di atas. Siapa yang melakukan itu? Iblis dan para kaki tangannya. Allah ya Karim. Maka kita dikumpulkan oleh Allah, diingat-ingatkan senantiasa bahwa kita tidak lama lagi hidup di dunia ini hanya sebagai kedipan mata sekejap, tapi dianggap lama sekali. Berkumpulnya umat Nabi karena mengingat mati besok. Tidak ada yang berpikir sampai ke situ. Saya dari kafir masuk Islam karena besok saya sadar barikatan mustawizatan ala raqabih. Apa itu artinya? Bersedekut sambil mendekat sampai kepada ujung-ujung dari. Baru Allah tanyakan, an umri fima afna. La taslu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yaday Allah ta'ala hatta yus'alu an arba'at yasa an umri fima afna. Umurmu dengan apa engkau habiskan, wa an jasadihi fima ablahu. Jasad pun di dalam tanah ditanya oleh Allah, dengan apa engkau rapuhkan. Yang ketiga, wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu dengan apa engkau gunakan. Dan yang keempat, wa an malihi min aina itaswa wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat dan untuk apa engkau belanjakan. Barikatan mustawizatan ala raqabih. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin begitu dikupas dilihat, oh begini manusia rupa-rupanya ya. Wa qula insanin alzamnahu ta'ira fi unuq wa nukhriju lahu yawmal qiyamati min bayn. Tidak ada beranda telapak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat. Ditanya satu persatu, bukan wa qula muslimin, bukan wa qula kafirin, wa qula insanin. Dan tiap-tiap manusia, kata Allah, kami kalungkan amal perbuatannya sebagaimana kalung melingkar pada lehernya. Di hari kiamat kita bayar kahum mansuran, kita buka kata Allah, kita kehidupan di hadapannya. Iqra kita makafa bin nafsikal yawma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Dibaca satu persatu. Orang yang dari kafir masuk Islam, insya Allah. Apalagi kalau mantan pendeta, itu ada di Al-Quran. Walau ada ahlal kitab, walau ada ahlal kitab, sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa kepada Allah, maka kata Allah kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka ke dalam jannatin na'im, surga susunan yang ketiga. Para nabi, para syuhada, jannatin na'im.
Kebetulan saya penulis buku keadaan manusia di hari kiamat, dan tahu susunan surga. Ya, kan ilmu itu Pak bukan dari ukuran lamanya atau manunya kan? Al-ilmu bil tasabbuh la min tasabbuh. Ilmu itu bukan dari nasab. Enggak beda itu. Banyak tuh orang Islam murtad dari versi manusia yang dikatakan tadi, mantan pendeta, mantan rektor, mantan bajingan, mantan segala macam. Tuh versi manusia. Dari versi Allah, Al-Anfal 55, inna syarat dawabi inna Allah lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya kata Allah, binatang yang paling buruk di sisi Allah, inna syarat dawabi inna Allah lazina kafaru fahum, because la yu'minun, tidak mau beriman. Siapa dia? Binatang yang paling buruk. Binatang yang paling buruk yang ada di dunia ini apa tuh? King Kong, monyet. Yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Siapa kafir itu? Orang yang tidak beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya kafir di hadapan Allah. Yang Muslim adalah manusia mulia. Pernah lihat mutiara? Padi, lempar saja itu mutiara ke dalam lumpur, diangkat tetaplah. Makanya salah kalau dakwah dikit-dikit bidah, kafir, najis. Sampai jalanannya tidak terangkat iman saudara, berani sama saudara. Karena itu jelas musuh. Kenapa tidak berani? Katakan kafir kepada kafir. Siapa muslim yang mengatakan saudaranya bidah, kafir, maka dirinya lebih kafir daripada Allah. Kalau mau serang yang lawan, jangan serang saudara. Inna syarat dawabi inna Allahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Jadi menurut versi Allah, saya bukan cuma mantan pendeta, lebih tinggi lagi derajatnya dari pendeta. Mantannya apa? Mantan binatang. Jangan dikupas-kupas, jangan dipoles-poles ke Al-Quran. Panggil Quraisy, betul nggak tafsirnya? Saya bisa lawan ke Quraisy. Masalahnya istri saya pakai jilbab, anak-anak saya pakai jilbab, Quraisy kagak. Bertarung secara teori filsafat, saya juga tamat doktor filsafat. Apa? Ulil al-absar, siapa? Orang-orang yang meletakkan dasar dalam fundamentalisme negara, kemudian mengkanter, menyatukan dalam konsep teori ketauhidan, itu hanya akan menelanjangi kita sendiri. Jaringan Islam liberal segala macam mencoba-coba berfilsafat masuk pada konsep homo sapiens, sementara standarisasi untuk mengkanter sebuah realitas di alam ini terbatas untuk melihat bagaimana kebesaran Allah, bukan secara fikih, secara tasawuf. Sudah pernah dengar baca dalam Quran surah bagaimana Musa dipermalukan, sekali bermusa dipermalukan oleh Nabi Khidir. Saya lebih cinta kepada Islam, bukan kepada fikihnya, kepada tasawuf, ilmu yang sudah tidak bisa dijangkau oleh logika. Kita selama ini konsepnya sebatas logika. Nah itu permainan kafir. Kafir mudah baca bagaimana kafir menerobos ke dalam, karena kafir sudah melihat kelemahan kita umat Islam. Dia masuk ke celah-celah itu. Yang dia goyang pertama adalah leaders, pemimpin kita. Makanya jangan heran ada ulama, ketua organisasi besar Islam, ketua itu Profesor Dr. Said Akil Siraj, itu namanya. Beliau katakan begini, tidak apa-apa mencari pemimpin kafir, boleh pilih katanya, asalkan tidak korupsi. Biar kafir tapi tidak korupsi. Ini bukan bahasa kiai, bahasa setan. Bahasa kiai begini, bahasa kiai begini nih. Ini nih kiai, lebih mantan bajingan dari kiai, mantan kafir dari kiai, daripada mantan sudah gugur secara tauhid. Saya belajar tauhid di pesantren Darussalam Martapura. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di atas kertas secara literal. Bahasa
bahasa kiai begini sebenarnya. Sedangkan mukmin yang sudah diikat kuat dengan akidah Islam masih saja nyolong, masih saja korup, apalagi kafir, sudah kafir Cina lagi. Bukan begitu, tembak tak usah gantung-gantung, to the point. Karena isi Al-Quran itu nggak ada abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Cuma kita ini kadang-kadang yang di dalam masjid, setan kuasa itu kita pikiran hati. Orang masuk Islam dicurigai, orang yang masuk kafir suruh ceramah dalam masjid. Itu tuh munafiknya kita juga, Pak. Orang mualaf sekali saya begini dicurigai, pasti itu nggak tenang di samping. Sadarlah itu setan sudah menguasai. Kalau ada orang masuk Islam seperti saya begini, curiganya minta ampun. Oh, jangan menyusup. Padahal dia sendiri belum tentu semampu saya. Tuh, yang ikuti dakwah saya tuh, beliau Haji Lukman Iskandar. Saya baru pulang dari Malang, dari Makassar. Dan ini besok mau ke Batam. Dari Batam kembali lagi ke Makassar. Sejak masuk Islam 11 Oktober tahun 2006, 9 tahun yang silam, bersama bini, istri, dan 3 orang anak. Sedetik pun saya tidak pernah memberikan ruang kepada syaitan untuk menguasai pikiran dan hati saya. Bagaimana caranya ya Ustaz Yahya? Caranya yang pertama, mengamalkan sabda Nabi SAW, hadis Nabi SAW, qudwatun fi sabilillahi aw rahadun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Ngumpuli ulama-ulama, ngumpuli ustaz-ustaz, banyak ngumpul, aku di tengah, gak bergerak. Gampang sekali melawan teori Ahok kafir ini, gampang. Kumpulkan umat ini sebanyak-banyaknya, sedekai Jakarta, tumpah. Saya sendiri yang akan hadapi, bukan berkelahi, bukan bertarung konsep-konsep teori omong kosong. Negara kita ini terlalu banyak munafik. Wa minna nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bil mu'minin, menipu orang-orang mukmin. Terus ada tadi, kalau kita dari isu dari kafir begini masuk Islam, begitu masuk masjid ada yang curiga, betul lah. Tapi yang masih kafir, no. Ini kopi ya, apa merek ini? Awi 50.000 men, 150.000 kalau di pasar Tanah Abang. Tapi kalau ustaz yang masuk ditanya, kita cari apa ustaz? Cari kopi yang ada lah 70% diskonnya. Beli di Makassar, saya baru pulang dari Makassar. Ustaz, kemana nih? Dia nak bisa cari kopi apa? Siapa yang kopi ada harganya? Kan begitu. Kau keliling Indonesia, tukang survei, tahu persis bagaimana keadaan kapasitas temperatur daripada iman umat Islam di Indonesia ini, dari Jakarta sampai ke Aceh, keliling Indonesia tidak pernah memberi ruang sedikit pun. Begitu masuk masjid, saya paham, understand, saya terpaksa sekali. Karena orang mualaf itu kan dia berjalan bukan dengan logika. Saya jago logika, cuma sekarang sudah berhenti. Yang saya kedepankan adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika tuzil yaumal qiyamati. Imam baca tadi. Imam baca tadi. Bagaimana tuh? Ini kan memasuki bulan Dzulqa'dah. Ketauhidan kita harus mantap. Jihad, himayatan lil haji wa sadaqah wa'da allazi jahada bilai haqqa jihadihi wa bajjal juhdah. Jadi jihad yang paling tinggi adalah naik haji, bukan ikut ISIS, OSOS, USUS, SS. Kalau berani, pakai keberanian itu untuk berdakwah. Polisi, darah jadi polisi, disuruh komandannya tangkap tuh penjahat, kena mati itu polisi, berani dia. Tentara begitu juga, disuruh komandannya pergi berperang
pergi berperang. Nah, kenapa keberanian itu tidak dipakai untuk menegakkan agama Allah? Kita sudah dicuci otak kita. Nah, kalau kafir yang kita jilat-jilat, terus kita cepat minta semua didoakan cepat ke surya kalau itu supaya cepat mati. Orang Islam itu orang apa itu, Pak? Bukan, Anda tahu saya baru tinggal di Jakarta ini, tapi kok banyak munafik ya? Kafir, yes, munafik. Kafir kasyabu, pendusta. Walazina kafaru kasyabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. Kafir munafik, yes. Kafir pendusta, yes. Kafir maksiat, iya. Tapi kok yang aneh kalau ada mukmin, orang beriman yang munafik. Saya bilang tadi kopiah ini murah, cuma 50.000, tapi untuk memakainya tidaklah mudah. Saya memakai kopiah ini dengan fitnahan, dengan caci maki, dengan umputan, dengan segala macam aniaya, baru ini bisa berdiri atas kepala saya. Kok ini kafir yang tidak sunat, najis, mughalladhah, bukan cuma mutawassit, najis besar. Dia pakai berdiri di depan pesantren, berdiri di depan. Sorban ini murah harganya, tapi mendapatkannya tidak murah. Kok bisa-bisanya Islam dibawa-bawa, Islam dikait-kaitkan dengan negara? Tidak ada hubungan Islam ini dengan politik. Memang setiap ulama harus paham situasi dan perkembangan politik. Kenapa? Karena Islam itu bukanlah agama yang hanya sebatas logika, tetapi dia adalah agama yang mampu bercerita semua peristiwa yang pernah, sementara, dan bakal terjadi. Begitulah kita umat Islam menjiwainya. Masuk bulan pertama, tahun pertama, alhamdulillah kita si Muharram awal Rasulih wajah syahra mubarakah di kaumil mukminin. Nah, ada warning di bulan Muharram itu kita beristirahat. Kenapa beristirahat? Karena bulan Muharram itu adalah bulan urangnya orang beriman. Keberkahan bagi umat beriman orang Islam. Muharram awal Rasulih wajah syahra mubarakah di kaumil mukminin. Bulannya orang beriman. Jadi tahun baru kita adalah tahun baru Muharram, diingatkan oleh Allah. Bulan yang kedua diharapkan oleh Allah, Rajab, arsyadal uqula ila tauhid wa hadha wa awdah adillata wa daniyati wa Allah wa atla bi barakinil haq subhanal batin. Pertarungan antara hak dan batin. Apa? Logika dari iman menembus sidratul muntaha. Yang ketiga Ramadan. Yang keempat adalah Dzulqa'dah. Ini 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi masuk Islam itu bukan cuma syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua ada umur, mu'alaf terus lakunya. Padahal Islam sudah menetapkan Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa ada 5 tingkatan untuk mencapai keridhaan Allah. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua as-salatu abdulul akmalu as-salatu hamsu, adalah wajib untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tapi bagaimana mau sholat? Al-Fatihah tak dihafal. Yang ketiga bersedekah, yang keempat wasaimina fi syahri Ramadan, yang kelima himayatan lil haji wasadaqah, naik haji waqah, haji yang mabrur, bukan haji yang mabrur. Kita sudah persiapan nih, insyaallah ada dari jemaah yang akan berangkat. Amin. Allahu Akbar. Saya senang sekali belajar Islam. Tidak hanya masuk. Saya pernah tanya, Pak Yahya bisa masuk Islam dari pendeta? Siapa kafir yang masuk Islam? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansyartahum am lam tunzirhum la. Nggak mungkin kafir masuk Islam. Islam yang masuk ke saya. Itu bahasa yang paling pas. Orang kagak disunat tuh tanya saya kenapa masuk Islam. Tanya tuh kenapa tuh Ahok dan saya kenapa masuk Islam. Modal cuma sorban, kopiah,
Di bawah sini Novanto, Surya Paloh, itu munafik-munafik kena hati gila pantas kafir, nggak apa-apa. Halal bihalal, pembicaranya kafir Cina, Ahok. Saya tersinggung, saya paling marah sekali. Bapak-bapak tidak marah, ibu-ibu tidak marah, saya pribadi marah dan tersinggung. Kenapa? Mengucapkan salam itu dalam Rasul Al-Arab tidaklah mudah, bukan keluar dari mulut orang yang tidak suci, najis. Kita masuk surga nanti bukan yang ditanya, bukan tanya suku, bukan tanya agama. Para malaikat tahu yusulun ala nabi, mereka bersolat kepada Nabi dan mereka mengucapkan Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan telah tiba bagimu wahai orang-orang yang sabar. Ini kafir tidak sunat, najis mengucapkan Assalamualaikum. Baru yang munafik-munafik di bawah menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dipimpin oleh Surya Paloh. Ada videonya sama saya, ada orang kirim, Ustaz ini sekitar bahan dakwah Ustaz. Siap. Jazakumullah khairan ya akhi dan kiram atas informasinya. Jawabkan. Memang uang ini kalau sudah menguasai manusia Pak, akidah nomor 80. Saya digaji oleh Jerman dengan gaji yang sangat besar dan mempendetakan banyak sekali pendeta. Dokumen saya. Kenapa saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam? Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah menunjukkan jalan kepada siapa yang dikehendaki. Allah itu selektif Pak, tidak sembarang kasih hidayah. Dikasih hidayah orang kafir goblok. Ya bagi beriman soalnya nyangkal Banyakan begitu. Saya maklumi kalau jamaah sering kritis, Pak Kiai sering jamaah curiga. Kenapa? Karena banyak orang masuk Islam memang sudah mencobakan jamaah, tapi jangan pukul semua, nilai setitik merusak sebelah. Nah, ini kan kurang. Masya Allah. Bagi beriman kata Allah sore menyangkal. Kenapa? Karena masuk Islam satu tujuannya cuma mau nikah. Syahwat yang diincar, bukan keridaan Allah, bukan karena keilmuan. Ini orang kalau Islam, oh saya mau alam, tolong saya. Dulu saya kaya, nanti masuk Islam baru miskin. Ya, ente kalau dari kafir kaya masuk Islam tambah kaya. Kalau dari kafir kaya masuk Islam miskin, logika terbalik men. Tuh kafir yang tidak sholat kaya, ikhtiarnya diberkahi, permohonannya kepada Allah diterima. Kenapa kita yang sudah muslim kagak terima? Jadi saya sampaikan ke jamaah orang Islam yang miskin itu hanya 2. Satu, tidak sholat, dan yang kedua kelebihan sholat. Makanya Nabi pakai interval waktu subuh ke zuhur itu jaraknya 6 jam kira-kira. Zuhur ke asar kira-kira berapa jam? 3 jam. Asar ke maghrib 3 jam. Maghrib mulai ke isya itu 1 jam interval waktunya. Ada waktu, ada timing. Bukan sholat terus. Ya ayyuhalladzina amanu ista'in bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Salat dan sabar dijadikan sebagai teman. Wah, kalau sudah sholat tuh berdiri begini, Masya Allah. Lupa $13.000 dari Jerman Pak. Kiai, gaji saya dulu $13.000 from Stuttgart, Jerman. Dari Jerman. STT Calvinist Ebenezer itu adalah dari Jerman, berasaskan Calvinism, Protestantisme, Lutheran. Itu digaji dari sana $13.000. Begitu saya masuk Islam, datang pendeta-pendeta gereja dunia. Yeah, you listen me, you come back again to this. No, sir, I'm stay here until today. Saya tetap di Islam sampai mati.
Langit tempat saya bergantung beserta istri dan 3 orang anak runtuh. Bumi tempat saya berpijak lenyap. Sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai mati saya tetap Islam. Kenapa begitu berani Ustaz? Kenapa begitu yakin Pak Yahya? Hakul yakin karena ilmu kalamullahu Al-Quran yang sudah mengajarkan saya tentang kebenaran Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah nabinya umat Islam. Yesus bukan. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Bible New Testament bukanlah Injil, Perjanjian Baru bukanlah Injil. Panggil tuh profesor Islam Kristen, coba tanya tuh orang Departemen Agama, betul nggak itu Injil? Anak saya pulang dari sekolah dia tanya sama saya, Pak, tadi ada pelajaran agama, kitab suci orang Islam, kau jawab apa? Al-Quran. Kitab suci orang Kristen, kau jawab apa? Injil. Kamu benar? Iya. Kamu sama-sama goblok. Jangan jawab Injil, jawab Perjanjian Baru. Kita ini seolah-olah Taurat punya Yahudi. Wah, begitu kan? Taurat katanya punya Yahudi, Injil punya Kristen, Al-Quran punya Islam. Seolah-olah Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad tidak sama, beda-beda. Salah, pemahaman teologi yang sesat. Di Kristen itu bukan Injil. Di Kristen itu adalah kitab buatan otak dan tangan kotor pendeta, bukan manusia, pendeta. Saya berbicara tadi kan harus kau bedakan dong, bukan manusia tapi otaknya pendeta. Masa pendeta dibilang manusia tadi, masa lupa? Masa lupa? Pendeta Pak, buatan pendeta, bukan manusia. Ulangi lagi, inna syarrad dawabi. Ingat aja Al-Qalam 5 tuh, lahir kan begitu. Saya dari binatang jadi manusia. Saifuddin Ibrahim dari manusia, dari manusia jadi binatang. Tinggal dibalik begitu, nggak usah dipoles-poles. Memang saatnya begitu. Dari 5 tahun, 9 tahun lalu saya kencang begini. Kenapa? Tidak didukung, tidak disertai. Hanya FPI yang terbelakang. Oh, keras ini. Nah ini sekarang Kiai sudah mulai ditembus. Ada satu juga orang Muhammadiyah, siapa tuh yang sudah komentar sudah mau mati kalau bicara di TV. Siapa? Sapi Imari, tuh munafik juga tuh. Iya, ini kan direkam ini. Sebarkan di Facebook. Saya dari dulu sejak pertama berdakwah sudah kencang begini, nonton aja di YouTube. Dan tidak mau ditunggangi oleh politik atau organisasi Islam manapun. Biar saya mati untuk menegakkan agama Allah. Orang seperti saya walau ada ahlul kitab aman wa taqawla kafarna anhum sayi'atihim wa la ajallahum jannatin na'im. Pendeta yang masuk Islam itulah yang masuk surga. Pendeta yang tidak masuk Islam neraka semua, kan begitu. Nih, pendeta punya kerja. 16 tahun saya rektor. Di atas mimbar gereja hari Minggu pagi saya berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan, firman saya dan teman-teman yang buat ini. Ini kan tidak bisa nyangkal Pak. Ada ayatnya, ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Ratusan ribuan ayat ini. Saya rektor. Saya waktu masuk Islam saya bilang sama ayah saya, Pak, nih dulu yang saya bohongi kalian. Kenapa kamu tidak bilang waktu kamu pendeta? Oh, saya bilang kalau saya sampaikan dari mimbar gereja saya tidak digaji. Wah, takut saya nanti dipecat. Kalau dipecat nggak punya gaji. Tapi sekarang buku ini nggak ada yang lawan tuh, sudah 9 tahun. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Dari bohong tuh Saifuddin Ibrahim itu kalau bekas ustaz pasti dia balas Pak. Kebenaran Kristen menurut mantan ustaz. Sama dengan Saus Arijon bikin buku Gurita Cikeas. Sampai hari ini tenggelam. Tapi
Tapi ini dicetak terus Pak, belum ada yang tantang dari Asia sampai ke Amerika, Eropa, belum ada tuh. The Truth of Islam according to ex-Christian priest. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Lawan ini walaupun kafir kan institusi resmi. Ratusan data kebohongan kitab suci Kristen, bukan Injil. Injil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi kita Isa alaihi salam, dibahasakan dalam bahasa Ibrani Yeshua Hamashiach, di Eropa disebut dengan the Christ Jesus. Makanya kalau jemaah tanya, Ustaz kenapa masuk Islam? Saya takut tahun depan dia berubah menjadi Maradona. Jangan tegang, man. Enjoy, relax. Sudah merdeka, masuk Islam, bukan menyangkal agama para nabi. Masuk Islam bukan menolak agama Isa. Our family never converts our belief, but coming back to the truth. Tetapi kembali kepada kebenaran. Masuk Islam sekeluarga bukan pindah agama, tetapi kembali kepada fitrah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kiai saya di pesantren mengatakan, ikam tahu bang Pak Yahya nggih guru nak apa disampaikan, tak ada bang ulun berkodai ikam masuk Islam bukan pindah agama, tapi ikam masuk Islam kembali kepada fitrah. Nah, itu jak Banjar bang, itu bahasa Banjar. Bahasa Aceh bertakkan muslim kapal. Tidak ada kapal di Aceh, itu tak ada. Bahasa apa? Saya tukang keliling Indonesia. Nanti di peletakan kiamat ditanya, Rangapui kok? Aku Ramina. Apa cicinyo? Otak kucing. Wah, kata malaikat sana surganya. Masuk surga. Surganya orang Padang identik dengan Islam. Tanya kepada orang Bugis, sepuh, ini gak senang, ya? Iya, misal syuting. Kalau surga, wah, itu sana surgamu. Masuk surga juga karena Bugis, Makassar identik dengan Islam. Malaikat di sana nanti pakai bahasa daerah. Ditanya kepada orang Batak, lain, Amar kemudian, balak si wajubak. Dia berkata dia berkata, itu bahasa Batak. Masuk surga juga Pak, karena 85% orang Batak agamanya Islam. Coba bila Batak Kristen. Saya sudah sampai ke pesantren terbesar Sumatera Utara, Mustafawiyah. Kalau jadi dai, kesana kemari jadi sehat badan, keliling Indonesia, Masya Allah. Dulu saya waktu pendeta, waktu rektor, ada penyakit di sarang besar. Begitu masuk Islam Pak, nggak sakit-sakit, alhamdulillah. Cuma beringus begini itu kan biasa. Cuaca, peralihan dari panas, hujan, biasa. Tegakkan dakwah, pergi ke mana-mana, menguatkan umat Nabi SAW, mempersatukan umat Nabi. Dikala kafir melihat kita mulai terpecah-pecah, lubang-lubang itu yang dia masuk. Makanya di ustaz-ustaz yang baru pulang dari, kalau di Arab itu Pak, di Madinah Mekah, di semua ustaz itu kalau sudah doktor. Kita ini baru 1 minggu jadi bicara di TV, asalkan sudah dinilai sama Mama Dede, sama sama itu ustaz-ustaz yang di kota ustaz-ustaz yang hebat-hebat, kiai-kiai yang hebat-hebat di pesantren, jangan bilang hebat. Awas masyarakat, awas di permainan kafir. Memisah-misahkan kita, yang lucu-lucu ditaruh di pasang dari ustaz, ada di makhluk jauh, ucap kacing. Udah disebut ustaz, begitu Pak. Asal sudah tes, lulus testingnya Mama Dede. Hadisnya salah tuh, yang bagus. Ini kalimatnya masih menyimpang Pak. Awas. Ini semua kafir punya permainan. Dakwah dijadikan sebagai ajang main-main. Anak umur 15 tahun bicara rumah tangga, sengaja Islam dibuat seperti itu. Sinetron pada jam-jam 6 sore, sinetron acara khusus supaya orang tidak sholat maghrib, dibuat oleh kafir. Walan tarda ankal yahudu wala nasra hatta tattabi'a millatahum. Saya menyampaikan itu ada kepentingan, curiga.
ini provokator. Iya, memang saya provokator untuk memprovokasi jiwa manusia. Yang mungkin diprovokasi supaya iman Islam yang fanatis, dan yang kafir supaya masuk Islam. Tapi jangan semua juga masuk. Kalau semua siapa yang di neraka kamu? Oh, saya nggak peduli Pak. Saya pernah ceramah dulu tahun 2013 diundang Maulid Nabi oleh Kapolda Untung Esrojak. Beliau masih Kapolda Polda Metro Jaya, Masjid Al-Kausar, Polda Metro Jaya. Saya diundang Maulid Nabi, baru mau ceramah sudah bisik sama protokoler. Pelan-pelan Kiai, nanti kalau kasar-kasar di sini polisi-polisi Kristen kami undang. Oh, siap Badan. Begitu saya dapat peluang ceramah, dan saya bilang, polisi-polisi Kristen sini kalau mati neraka semua. Allah ya Karim. Yuk, langsung merah. Ada orang Manado, Beni Mokalu, ada si siapa? Roni Sopi. Orang-orang di kandang kampus saya sama-sama Manado. Mana nampan doang. Jenderal, bagus kalau jenderal kan. Umpan balik, kalau dosen kan begitu Pak, metodik didaktik, umpan balik, strategi dalam membatasi hipotesis supaya terpancing IQ dan EQ-nya bertarung, emosi naik, intelektualnya jalan. Mau cari tahu. Yang Muslim saya tidak masuk surga. Yang sholat atau tidak sholat asalkan KTP-nya Islam masuk surga. Siapa nanya tuh Pak? KTP Tanah Abang, KTP Pondok Kelapa, Pondok Indah, Pondok Bambu, agama Islam. Insya Allah. Begitu ditanya oleh Pak Ridwan, kenal ya? Pak Ridwan, Pak Malik saya boleh kenal dulu, tapi sekarang Pak Ridwan yang saya tahu. Tanya tuh agamanya, oh Islam, tafadhol masuk. Ditanya, Rabbuka man imam muka man kiblat ka. Pak, kalau orang Kristen ditanya begitu, apalagi pendeta bingung tuh. Apa dia bilang? Apa dia tanya? Makanya itu dulunya kagak masuk Islam sih. Coba kalau masuk Islam itu artinya siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, mana kiblatmu? Jawabanmu apa? Kalau kita orang Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, surga masuk. Tapi seperti orang berangkat mau naik pesawat, baru pintu baru check in, belum take off. Pintu pertama lolos, pintu kedua belum tentu semuanya lolos. Ada yang dicuci menurut Imam Al-Ghazali, ada yang dicuci 1000 tahun, 2000 tahun sampai 7000 tahun di neraka dicuci. Masuk kalau orang Islam masuk langsung pintu pertama masuk. Di kafir-kafir tidak. Wah, baru dikumpulkan umat Nabi dan orang kafir Kristen. Ditanya sama Kristen, sama pendeta-pendeta, siapa Nabi? Kamu kan tidak ngerti bahasa Arab tadi. Siapa Tuhan? Mana kiblat? Itu ada 25 orang tuh di atas. Wah, kalau Nabi-Nabi ada 24. Mau ditanya kamu Isa? 25 orang di barisan atas. Bukan ibu-ibu yang di atas, tapi 25 orang ditanya oleh Allah, Isa, labbaik ya Allah, betulkah di dunia kamu mengaku dirimu sebagai Tuhan? Diampuni ya Allah, sekiranya hamba melakukan hal yang doib, hal yang najis, hal yang haram seperti itu. Tanya ke pendeta, angkat. Ada malaikat yang kuat sekali Pak dalam tafsir pakai para Jawalia ya, yang diciptakan Allah tanpa ada belas kasihan. Tangannya sekalipun genggam ahli neraka sampai ribuan jiwa tembus ke pinggir-pinggir pintu bibir neraka. Itu malaikat disebut dengan para Jawalia. Diangkat dengan jari kelingkingnya karena pendeta cuma satu orang. Kalau di neraka kan Pak pakai jas begini nih. Wah. Jadi orang Islam kan gak ada jas, langsung telanjang ya. Di padang mahsyar kita semua telanjang manusia. Pendeta di dalam neraka pakai jas. Jadi kalau usah tanya lagi sebentar, Ustaz kenapa pendeta mati pakai jas? Nggak usah tanya, sudah terjawab. Dia akan pakai kelingking Pak Haji. Pendeta, wah langsung diangkat begini. Karena semua pakai kelingking, malaikatnya akan kuat. Zabania, para Zabania, tanya sama Kiai. Zabania itu malaikat yang kuat. Diangkat dengan kelingking begini, dipindahkan. Baru ditanya, siapa Tuhanmu?
Itu ada 25 orang di atas. Pendeta bilang sebentar. Ambil foto Yesus, foto. Kita tidak ada foto di masjid, ada foto Nabi Muhammad ini Pak Kiai. Ada nggak di masjid ini? Oh sama, di masjid-masjid lain juga nggak ada foto Nabi Muhammad Pak. Kalau di gereja kan ada foto Yesus lagi begini. Nah ini kan saksian teologi ya. Kita berpikir secara simple logik dengan logika itu usah berat. Tahu berat di kampus. Ini. Sebentar. Ambil fotonya dulu. Nih. Ya, coba kata Allah. Lihat di atas. Lihat. Betul. Iya, mana Isa? Kita lihat begini. Lihat di gambar. Minta korek agak gelap ini. Di sana ada korek. Karena kalau NU pasti ngerokok. Dia Dewa Suruh suka rokok. Iya Pak, saya nggak bisa ceramah juga kata merokok dulu kok ceramah. Lihat begini. Tengok lagi ke atas. Mana Isa ini? Oh ini Isa. Sama nggak? Beda. Ternyata gambar itu bukan gambar Isa. Ayah saya tanya, Bapak pernah berteman sama orang Islam? Pernah masuk ke rumahnya? Pernah. Ada nggak foto Nabi Isa? Kagak ada tuh. Nah kalau Isa tidak ada fotonya, bagaimana mungkin Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad SAW tidak ada fotonya? Bagaimana mungkin Isa yang 576 tahun sebelum beliau ada foto? Ayah saya Fardo dan betul juga. Memang betul-betul ditipu kita ini. Ya saya memang ditipu. Bapak masih percaya Yesus Tuhan? Saya percaya 1000%. Karena saya mau tanya, apakah Tuhan pernah mati? Gila kamu ya Tuhan yang nggak mungkin mati. Wah berarti masih sehat orang tua ini. Masih normal, belum sarap. Ditanya Tuhan mati tidak? Tidak, Tuhan tidak pernah mati. Saya tanya lagi, Yesus Tuhan? Masih percaya Yesus Tuhan? Masih 1000%. Apakah Yesus pernah mati? Wah, di sini kami mulai berdalih. Ayah saya mulai berdalih. Saya kan meyakini dia mati karena menebus dosa-dosa manusia. Silahkan berdalih. Apa pernah mati? Enggak. Pernah. Tapi sudah marah-marah. Oh, don't be panic. Enggak usah marah-marah. Joy. Saya tanya, apakah pernah mati? Ayah saya bilang, pernah. Tadi ente bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus mati. Tuhan yang mana yang Bapak ikut? Nggak usah tanya begitu. Wah, karena dia malu. Gengsinya kafir ini memang tinggi. Mana yang Bapak ikut? Yang mati atau yang tidak mati? Wah, jadi bingung saya ya. Makanya begitulah cara berteologi para pendeta. Pendeta-pendeta ini kan ahli-ahli dalam berlogika. Makanya saya tidak pernah ikuti itu debat Islam Kristen. Wah, ini yang debat ini bukan ahli dan Islam bukan ahli. Berakhir di situ tuh debat. Jangan diakui Bible itu adalah Injil dan jangan diakui Isa adalah itu dulu. Tapi kalau masih diakui, kesempatan pendeta bermain secara filsafat. Itu Isa ada dalam Al-Quran. Iya Isa ada, tapi Yesus kagak tuh. Apa bedanya Yesus sama Isa? Yesus di gambar-gambar dijual di lampu merah cawang ada, kalendernya ada. Isa tidak bisa divisualisasikan baik dalam bentuk foto maupun gambar. Nabi kita itu tidak sah iman keislaman ibu bapak dan saya kalau tidak mengakui salah satu nabi yang diutus Allah dari 124.000 nabi yang diutus Allah, 25 rasul. Salah satunya Nabi yang ke-24 yang diakui diimani umat Islam adalah Nabi Isa alaihi. Dia yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad secara to the point, secara jelas dalam Al-Quran. Wa'id sekolah Isa bin Maryam, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima wa ila yadayya min at-taurati wa basisran bi rasulil ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu bisa syubi. Ingatlah wa'id dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu
untuk menggenapkan kitab sebelumku. Tetapi akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk Islam membaca tagapun 10. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun khalidina fiha wa bisal masir. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami tempatkan ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pendetanya saja masuk neraka, apalagi Ahok dan Haritanu Sudibyo. Ini kiai-kiai yang kacau di Jakarta ini. Kenapa sudah ulama begitu? Malu dong kita dari kafir menegakkan Islam. Ente saudara nenek moyang Islam tidak tahu malu kepada Allah dan Rasul hanya karena perut. Kata Nabi bagaimana Pak dalam hadis? Nabi bilang bagaimana tentang perut ini? Barang siapa yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka manusia, nilai daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya, tai. Karena kalau tidak disebut tai, nggak ngerti. Saya lebih miskin melarat, terus saya berdialog dengan Pak Haji Lukman tuh. Bapak mesti pakai event, bapak mesti bikin manajemen. Oh, nggak usah Pak Haji ngatur saya. Jadi pendusta kita dalam kebenaran. Kendati mati dengan tidak memiliki apa-apa, daripada saya harus menjual akidah ini demi sesuatu. Berjalan sajalah. Bandingan di terminal Tangga tuh makan juga. Kafir yang tidak beribadah makan. Teori dakwah kita harus begini di akhir zaman. Kalau tidak, jangan nanti genap apa kata Nabi, Islam tinggal nah sekali lagi ini kan tengah sekali kenapa musuh kesepian bicara begitu. Kafir itu masa lalu. Kata Imam Al-Ghazali yang dekat mati yang jauh masa lalu. Umar muhalaf, Abu Bakar muhalaf, Ali muhalaf, Ali bin Abi Thalib muhalaf, semua muhalaf masuk Islam, menegakkan syiar Islam. Terbukti keislaman mereka lebih bagus. Saya menantang mana itu munafik-munafik. Mereka beriman katanya kepada Allah, kepada hari kiamat. Dan mereka ternyata menipu orang-orang beriman. Menipu mereka. Terbukti Al-Quran itu tidak ada yang salah. Saya belajar Al-Quran 8 tahun, masih kafir, masih pendeta. Saya buka tutup selama 8 tahun. Sekecil-kecil pun satu kata, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan firman. Itu adalah firman Allah Ta'ala. Makanya saya semangat jalan kemana-mana, tegakkan Islam. Karena konsep teori yang saya bawa ini adalah kebenaran. Nggak peduli nanti kenapa Pak Hewan, bukan soal berani atau tidak, bukan soal berani atau tidak berani, tapi ini adalah persoalan kebenaran. Di luar sana juga yang kafir membutuhkan, ingin tahu. Sama dengan dua orang pergi ke dokter, yang satu komplikasi jiwa, yang satu cuma influenza atau pilek. Setelah menghadapi diagnosa, dicek up, diperiksa, kata dokter, ini yang satu, kamu keluar, pergi saja ke warung situ ada Bodrex, beli itu situ Bodrex, cukup dengan Bodrex 1 butir, flu, pilek itu segera sembuh. Saya yakin kata dokter. Tapi yang komplikasi jiwa yang gini-gini, yang kabel di kepalanya sudah putus-putus, ini perlu disambung. Artinya yang penyakit berat, dosis obatnya harus tinggi kuat. Asyidau alal Al-Fat 29. Asyidau alal kuat, keras dengan orang kafir kepada sesama muslim bersaudara. Ini sudah terbalik di zaman ini nih, yang keras kepada muslim. Orang sholawat bidah, bikin maulud Nabi bidah. Ratusan masjid yang tadinya tidak anti sholawat, anti maulud, termasuk ada masjid yang di kota Mual Kalpagani, Al-Musyawarah,
Nah, dulu kagak ada tuh Pak, sampai sekarang ajarnya sekali, tapi saya sudah berapa kali. Boleh Ustaz kita bikin Maulid Nabi mulai tahun ini. Sudah 3 kali saya ceramah di situ Maulid Nabi. 300 berapa, 367 berapa, 70 berapa masjid di Indonesia yang tadinya anti Maulud GAM, gerakan anti Maulud. Sekarang sudah balikin Maulud. Saya jelaskan. Kama arsalna bikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab. Alimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah utus seorang rasul di antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab dan hikmat, Quran dan sunnah. Bahkan ma'lam takunu ta'lamun, rahasia yang belum kamu tahu. Nah, jadi Maulud itu mengingatkan kita bagaimana keberkahan Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah allazi arsala rasulillah rahmatan lil, dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu disyukuri. Itu juga ya, referensi hadisnya harus jelas. Begitu. Memang saya sadar betul Pak Haji, saya orang yang dari kafir masuk Islam. Dalam pertarungan kompetensi penguasaan teori kita barangkali cepat, lebih cepat dari bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama peluangnya orang dapat hidayah. Jadi kalau bencana itu masih kosong, tepat sekali Allah isi. Bapak-bapak bagaimana mau terisi, sudah banyak campuran. Itu dalam penguasaan ilmu. Kedua, saya sudah biasa bermain dengan teori-teori sukar. Karena dari kafir memang sudah memperoleh ijazah strata 3, doktoral. Tapi saya betul-betul sadar secara kompetensi imaniyah, takwiyah, kesadaran takwa itu masih lebih benar bajingan di terminal yang tidak sholat sana, yang sarapan paginya adalah bir bintang, sarapan siangnya adalah bir bulan, sarapan malamnya adalah cap tikus kata orang Manado. Itu masih lebih benar daripada saya. Kenapa? Karena saya sadar betul saya cuma diangkat oleh Allah dari lumpur kekafiran yang paling dalam, lalu dijadikan sebagai pribadi muslim. Alhamdulillah. Ilmu tawadu adalah mendekatkan manusia kepada rahmat Allah. Ilmu takabur akan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Kemarin saya ceramah di Makassar 3 minggu lebih, dari halal bihalal sampai sekarang ini besok mau ke Batam. Saya selalu ajarkan jamaah, kalau masuk surga nggak usah berebut. Bagaimana caranya Ustaz? Saya sering lihat naik pesawat, orang berebut, saya bilang istiqam, nggak usah ikut-ikutan, pelan-pelan saja. Nah begitu juga masuk surga, nggak usah. Saya kalau masuk surga Pak, nanti lihat nanti ya, ketemu nanti kita di padang mahsyar. Ustaz Yahya, saya paling belakang Pak, nanti malaikat maju, bapak-bapak maju dengan membusungkan dada, dengan takabur. Saya biasa-biasa aja kok, paling begini. Misi Bapak, mau kemana? Muhammad Yahya Walani, maju. Mana surgamu? Gak tahu. Di mana kamu mau? Biar jadi pikir aja Pak, biar di surga, biar di got. Got, tapi gotnya surga. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah dakwah kita ini seolah-olah visi yang jadi tujuan utama. Saya pernah sholat di Batam, di samping orang yang cerewet betul. Imam sudah selesai baca ayat, rapat Ustaz, kaki dan bahu. Kenapa? Kalau Ustaz tidak rapat, setan lewat. Ente lupa, ente buka begini dari bawah. Rapat. Lalu ada yang jemaah masjid yang bertanya anak muda, Ustaz, masjid kali ini dulu rame, tapi anak ini masuk, katanya kalau imamnya dia pakai jenggot, maka sholatnya tidak sah. Kalau begitu ente ambil kambing, suruh jadi imam. Karena itu memang ada jenggot. Memangnya di sana ada malaikat berjenggot, setiap
Mari sini nak, berapa panjang jenggotmu ya? Oh ini 50 cm ya. Berarti surgamu paling tinggi. Jenggot seperti saya begini cuma 1 cm, surganya ini cuma di ruang tamu. Yang seperti bapak Pak Haji begini ada jenggot sama sekali, itu surganya di dapur. Ini yang kafir baca betul-betul, yang dia baca kalau dia masuk ke dalam. Jadi dianggap mana yang lemah, itu yang dia goyang. Saya kan bekas kafir, jadi tahu dong. Hancurkan orang Islam, hancurkan Islam pakai orang Islam, nggak usah pakai orang Kristen. Jadi jangan heran Ahok ini seperti penjahat yang dikejar polisi, berlindung di kerumunan orang banyak. Polisi susah untuk menembak si penjahat. Artinya dia sudah berhasil memecah belah kita. Umat ini sekarang tanggung jawab kita. Nggak usah curiga-curiga lagi orang masuk Islam. Bikin, kumpulkan ulama Jakarta di Senayan. Kenapa kafir Kristen bisa bicara di Senayan? Yang dia sebarkan adalah maksiat, dosa, dan tipu, bohong dari kitab-kitab mereka. Kenapa kita orang Islam nggak bisa bikin? Saya berbicara tunggal, insya Allah. Kasih tahu Ketua Majelis Ulama Indonesia. Satu kampung Cipinang Kebembem yang tadinya pilih Ahok, dan ceramah di sana. Sampai foto-fotonya Ahok dibakar-bakar, tadinya pendukung Ahok. Malu dong. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wa nasara awliya. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Tapi karena ini kita kadang-kadang yang masuk Islam dan sudah Muslim kita ekstrim, yang masih kafir kita jilat. Allah Akbar, dasar munafik. Kalau kepada yang sudah Muslim bersasi sayang, rangkul orang yang masuk Islam. Karena tidak gampang mendapatkan Islam ini dengan darah, dengan macam-macam fitnah yang kami terima dari umat kafir, umat manusia yang sifatnya sederhana Allah binatang. Mereka menghina kita yang mendapatkan hidayah. Tidak mudah untuk masuk Islam ini. Makanya saya bilang kepada penceramah-penceramah, berhenti, stop mengatakan sesama Muslim itu bid'ah. Itu hanya membuat perpecahan. Dan kami kafir membaca itu yang masuk di tengah-tengah kita menjadi pemecah belah ukhuwah Islamiyah. Suriah sudah pecah, Irak sudah pecah, di mana lagi? Mesir sudah pecah. Kemarin apa? Turki hampir. Siapa punya permainan itu? La tajidana asnanasi ada watan lidazina amanul yahuda walazina asyaku. Yahudi dan musyrik punya permainan bagaimana supaya kita pecah. Indonesia juga dia mau goyang. Indonesia, dia lihat presiden kita kagak pernah ucap bismillah. Dia lihat presiden kita kagak pernah ucap insya Allah. Dia kan lihat dari pemimpin kita mengacaukan negara dan pemimpin yang dia hancurkan lebih dulu. Kalau calon presiden ditanya, Pak Jokowi, bagaimana Indonesia ini kalau Bapak jadi presiden? Oh gampang. Bagaimana Pak mengenai jembatan dari Jakarta sampai ke Meksiko? Yang penting ada niat. Kalau pemimpinnya orang Islam kan bukan begitu dong. Bagaimana Pak Indonesia ke depan? Insya Allah. Itu. Mudah-mudahan beliau betul-betul Islam. Amin. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Saya juga begitu. Kalau ditanya apa kau beriman? Tidak ada bilang insya Allah. Tidak ada itu. Dalam teori Islam tidak ada itu. Kau beriman? Insya Allah. Tidak ada. Ente beriman? Saya beriman. Dunia wal akhirat. Amantu billah. Amantu billah. Wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu bi Rasulih. Wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah antum ustaz? Wala bisawab. Antum kiai? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah antum orang kaya? Insyaallah hanya Allah yang tahu. Apakah antum orang Islam beriman? Yes, I am Muslim. 100% I am Muslim. Saya 100% adalah pasti saya Islam. Gitu. Kalau ditanya, ya, pertanyaannya Ustaz, insyaallah. Gampang sekali kan? Masyaallah. Begitu Allah berikan hidayah, mengerjakan pekerjaan Allah, keliling. Gak ada pengawal tuh saya, gak
Karena manajemen paling mudah datangkan saya. Kepada saya ke Makassar, orang tanya sama saya, pakai biaya mana Ustaz? Bagaimana ini kira-kira, berapa maharnya? Saya sudah menikah. Istri saya dari Kristen, dari kafir sama-sama satu keluarga. Nih, anak 3, ada hadir, tapi dipitnah oleh kafir di internet. Yahya sudah cerai, dia nikah lagi masuk Islam. Enggak, itu masih utuh tuh. Satu keluarga nikah Islam lagi. Dulu nikah di Belanda, Nederland. Setelah itu nikah secara Islam di KUA. Gak usah jauh-jauh lah, ngapain ke Eropa sana. Indonesia kaya kok. Orang boleh saya cari makan di Indonesia, apa kita ke luar negeri sana. Kafir semua di sana. Nih, 3 orang anak, istri masih ada, masih utuh. Ampusakum wa ahlikum. Gagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saifuddin Ibrahim itu bukan masuk, bukan dia tinggalkan Islam, dia murtad bukan karena kepintarannya, bukan karena kebenaran. Dia adalah aktivis Muhammadiyah yang kemudian murtad karena tidak bisa ke Eropa, tidak ada uang. Makanya dia jual akidah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jangan jual akidah. Jual rumah, jual perhiasan, jual mobil boleh, tapi akidah jangan dijual, jangan, mahal sekali itu. Saya digaji ratusan juta. Saya kalau mau cari masuk Islam, mau cari-cari begitu, Allah Akbar. Saya bukan ular kepala 2, bukan anton Medan. Hati-hati Pak, di Cina ini kalau di daerah mayoritas Kristen dia masuk Kristen. Daerah Muslim dia masuk Muslim. Kalau kamu ya bagaimana? Saya kan bilang nggak masuk Islam yang masuk ke saya. Susah memang ya. Saya nggak masuk Islam yang masuk ke saya. Artinya saya bukan berorganisasi Islam. Saya betul-betul sadar bahwa Islam itu is the way of the life. Jalan kehidupan. Orang kuno, Allahumma inna biman hadai. Tadi beliau amin. Saya lebih kuat aminnya tadi Pak. Wa bina biman afai. Amin. Wa tawallana biman tawallai. Amin. Wa inna birahmatika syarran aqadui. Amin. Saya paling keras, paling depan tadi. Orang juga tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus kan begitu. Sama, kunut adalah doa. Tidak kunut juga tidak masuk neraka. Awal-awal kita di Indonesia ini kan di Ustaz baru belajar, baru 3 hari dari Madinah sudah pulang Ustaz. Wah. Ada lagi yang lebih ekstrim. Celana kalau tidak terangkat begini, gini, langsung diponis masuk neraka. Hebat sekali kalau begini. Berarti kita visi kita usah Pak, yang di dalam, yang di luar aja kita supaya jadi munafik kan begitu. Masuk masjid begitu, nggak usah. Berarti celananya diangkat begini itu masuk surga. Kalau yang masuk begini, neraka itu. Saya cari hadis apa ada malaikat pakai sentimeter nggak di surga sana? Itu nggak ada ya. Ukur kaki celana dulu deh, berapa panjang ya? Oh ini celananya bagus, ukurannya. Kayaknya apa? Fomatex atau? Enggak begitu. Allah tidak lihat fisik. Yang Allah lihat adalah iman juga bukan berdiam di logika, bukan di mulut iman itu, bukan di mulut, dia berdiam di dalam hati, dia bertumbuh dari buah-buah takwa. Bagaimana takwa itu? Kesempurnaan fitrah itu adalah jembatan menuju takwa. Mudah-mudahan 30 hari lamanya kita sudah berpuasa, fitrah ini yang akan menuntun kita pada kesukaan takwa. Allahumma habib ilaina al-iman wa sallim fi qulubina wa kari ilaina al-kufra والفسوق والإسان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وإنا بصالح غير خزي ولا مبطلين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح على قلوبنا بذكرك وأتمم علينا الإيمان وأسبق علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu bapak, saudara-saudara rahimakumullah, saya di samping berdakwah, saya juga menulis 11 judul buku
keterangan saya. Tapi saya bergerak sendiri selama ini. Jadi buku ini saya cetak sendiri dan saya membiayai dakwah saya dengan hasil buku karya tulis saya. Jadi yang saya bawa sekarang ada 3 judul bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang berminat. Ada judulnya Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta, tapi itu katanya sudah dipesan masjid 50 biji. Saya siapkan, tapi tinggal 46 kalau nggak salah ya, karena sudah habis. Kalau habis saya cetak lagi. Cetak tunggu dari jemaah gitu. Kalau laku saya cetak. Karena saya bergerak tidak ada donatur. Bukan berarti saya meminta supaya ini tidak insya Allah tidak bukan kampanye, bukan. Saya melaksanakan dakwah ini artinya dari dana pribadi. Panitia masjid hanya menunggu. Nah ini seperti tanggal 15 saya mau ke Batam, itu pihak otorita Batam ini halal sudah ditunda berapa bulan karena saya di Makassar. Oh, akhirnya Ustaz, pokoknya kami tidak mau lagi penceramah lain. Sebenarnya cari yang lain aja. Kan di Jakarta banyak, betul banyak, dan kami mampu membiayai biar berapapun. Cuma Ustaz aja yang kami suka, gitu. Halal. Karena Kristen luar biasa di sana, rusak di Batam itu. Ibu-ibu rambutnya dicat-cat warna kuning, warna merah seperti burung kakak tua. Iya, agamanya Islam rusak. Bahkan ada kandidat Cina mau menang Suryatno, saya juga yang ceramah. Akhirnya dari Nahrawi yang jadi bupati Kabupaten Lingga. Kalimantan Utara saya ke sana menang Udin Yanggio sama Irian Tolampri. Sekarang orang Islam. Kalau tidak Martin Dilan, orang Dayak yang naik jadi gubernur. Saya bikin di lapangan dosa yang tadi-tadinya pilih kafir kembali semua ke Islam. Mau marah bagaimana? Saya orang dari kafir, tahu persis bagaimana menghancurkan kafir. Itu seluruh ustaz yang dari Islam, waduh sama. Cuma bilang, oh pasti dibayar ini, sama-sama Muslim kan. Tapi kalau dari kafir ya ceramah, ya saudara tumpah gitu. Tahu bagaimana saya menjatuh, saya mendestruksi, membangun, saya juga bisa hancurkan. Jadi buku ini bagi yang berminat silakan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Sekali lagi bagi yang berminat, bukan diwajibkan. Saya bawa 3 judul: Kebenaran Islam menurut Mantan Pendeta, Pergulatan Adam versus Iblis sehingga Kristen dan Islam, Surga bagi Islam dan neraka bagi Kristen. Itu yang ketiga adalah keadaan manusia di hari kiamat. Silakan nanti ada di mobil atau panitia yang ada istri saya juga dan anak saya yang melayaninya. Bagi yang berminat silakan Bapak Ibu saudara-saudaraku setelah kita bubar dari majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini waktunya jualah yang sempit. Barangkali nanti kalau kita terbeban dengan Jakarta yang supaya dimenangkan oleh kaum mukmin untuk menjadi DKI 1, insya Allah jiwa dan raga saya siap untuk membantu di bidang dakwah. Dan bagaimana untuk menjawabnya silakan dibicarakan dengan para ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Jakarta. Bersatu kita, hanya satu yang membuat kita kuat adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.